بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kulli walau karihal kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa kali saya dengar sudah disampaikan tentang iman itu sendiri. Akan tetapi kali ini adalah integrasi iman, ilmu, dan amal. Ya, yang namanya juga integrasi, yaitu menyatukan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman itu berasal dari kata amanu yu'minu imanan, percaya. Jadi meyakini, mempercayai adanya sesuatu. Itu menurut etimologi, menurut harfiah secara kata. Namun para ulama sepakat bahwa iman itu tidak hanya sekedar percaya. Karena kalau hanya percaya saja tanpa ada tindakan, itu bisa saja satu kepercayaan yang tidak benar. Kita percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita juga sebagai bukti kepercayaan itu seringkali menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kalau masih ada yang mempercayai kepada yang lainnya selain Allah, ada sesuatu yang lebih dari Allah, itu berarti masih belum beriman kepada Allah. Karena di situ ada la ilaha, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mempercayai masih kepada sesuatu yang bisa mengendalikan, keris umpamanya, keris dianggap bertuah, bisa menyelamatkan, berarti masih menduakan. Itulah yang disebut mensyarikatkan. Karena itu penyakit orang yang beriman itu seringkali kadang ada syirik, mensyarikatkan, menduakan, menyamakan kepada yang lain. Cincin dipakai kalau sekedar sebagai perhiasan itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan bahwa dengan cincin ini saya bisa selamat, maka itu adalah syirik. Kita kenal syirik itu kan ada syirik akbar, ada syirik asghar dengan berbagai indikatornya. Jadi dengan berbagai cirinya syirik itu. Orang yang beriman maka dia di samping harus percaya di dalam hati, tasdiqu bil qalbi, tapi juga dia harus mengucapkan secara lisan, iqraru bil lisan, bahwa dia memang betul-betul beriman. Karena itulah maka orang yang baru masuk Islam tidak bisa dikatakan hanya percaya dalam hati saja, tapi tidak diucapkan. Maka ucapan itu penting. Maka orang yang biasanya baru masuk Islam harus bersahadat mengucapkan. Dan satu lagi bahwa orang yang beriman adalah melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau belum melakukan dengan perbuatan, itu belum sempurna imannya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, percaya tidak hanya sekedar percaya. Karena kalau kita lihat iblis juga percaya adanya Allah. Itu di dalam Al-Quran kan iblis menyebutkan bahwa ya Tuhanku, tangguhkanlah aku agar aku dapat menggoda orang-orang yang ikut bersamaku nanti. Berarti dia juga percaya, meminta kepada Allah. Sama-sama percaya, tapi percayanya tidak melaksanakan perintah Allah. Menurut Imam Al-Bantani bahwa orang yang percaya ada yang disebut dengan muslim. Jadi hanya sekedar persaksian saja, menyaksikan bahwa dia beriman. Tapi ada mukmin, sudah meyakini. Ada yang muhsin, itu juga sudah melakukan. Ada yang mukhlis. Dan yang paling tinggi adalah sebagaimana tujuan puasa ini, muttaqin. Orang yang pekerjaannya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sekalian,
beriman dalam rangka melaksanakan ini perlu mengetahui apa yang dia lakukan. Untuk dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya itu, maka diperlukan ilmu. Bagaimana mungkin bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Karena itu sangat diperlukan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu maka kita dianjurkan untuk selalu belajar. Di Muhammadiyah seringkali diadakan pengajian-pengajian supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, supaya dapat melaksanakan segala perintah Allah dengan sebenarnya sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian maka seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib menuntut ilmu. Surah pertama yang diturunkan juga disuruh membaca, Iqra. Membaca tidak saja membaca apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Belajar itu adalah suatu kewajiban. Jadi ilmu tidak hanya sekedar pengetahuan, karena ilmu memiliki ciri-ciri yang khusus dari pengetahuan. Memiliki ilmu pengetahuan juga harus melaksanakan. Jadi amal perbuatan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu adalah wujud orang yang beriman. Jika ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka kita tentu akan bisa melaksanakan yang disebut dengan dinul Islam. Dinul Islam itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bisa berakidah secara benar dan bersyariah secara tepat, serta melaksanakan segala sesuatunya, berperilaku secara baik. Atau dengan kata lain adalah beriman, berilmu, dan beramal. Jamaah salat subuh rahimahullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.